sudah berada di Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas tugas mengunjungi Museum Naskah Teks Proklamasi. Dan izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya adalah Sila sebagai reporter. Nama saya Aditya Hadi sebagai ketua. Nama saya Resa Punya Utami sebagai editor. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ruang tamu di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Pertemuan dengan Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Maeda. Laksamana Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 malam sepulang dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberitahukan pesan Bun Seikan kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Kemudian, mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Sunichiro berangkat ke Bun Seikan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Dia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maeda sekitar pukul 2.30 malam, 2.30 pagi. Mereka menjelaskan kembali di rumah Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo duduk mengitari meja makan. Bung Karno menyiapkan draft untuk teks proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Ini adalah ilustrasi dari
Konsep naskah proklamasi yang telah dibuat oleh Bung Karno, Hatta dan Ahmad Subarjo disetujui oleh para hadirin. Bung Karno meminta Sayiti Melik untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Sayiti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah tanah, di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh media. Pada saat pengetikan, Sayiti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik dan dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Dan ini adalah piano tempat Bung Hatta menandatangani teks proklamasi. Ini adalah Sayiti Melik yang sedang mengetik teks proklamasi di ruangan bawah, dan juga yang di sana ada Beria. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan di ruang bawah tanah kemudian dibawa ke Stambul Muka. Demikian kunjungan museum kami pada hari ini. Kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan kami mengunjungi Museum Proklamasi seakan-akan kami melihat langsung proses kejadian pembuatan naskah teks proklamasi tersebut, di mana di museum tersebut terdapat replika Soekarno bersama rekan-rekannya sedang membuat teks proklamasi yang seakan-akan kami berada dalam peristiwa tersebut. Betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk kemerdekaan bangsa ini. Maka kita sebagai generasi muda semestinya kita meneruskan semangat perjuangan mereka untuk mempertahankan dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan tidak bermalas-malasan, belajar dengan giat, meningkatkan solidaritas dan toleransi sesama warga negara Indonesia untuk menjaga kesatuan negara kita agar tercipta negara yang nyaman, aman, dan sejahtera. Terima kasih.